Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi kita selanjutnya, yaitu tentang karakteristik valve atau katup. Karakteristik valve atau katup ini setidaknya akan memberikan ciri atau pola tersendiri bagi setiap aliran yang mengalir melalui suatu katup. Setidaknya dari gambar yang ada di sini kita dapat mengetahui ada 3 jenis pola aliran yang dapat dihasilkan ketika suatu fluida mengalir melalui suatu katup. Yang pertama adalah jenis atau karakteristik aliran equal percentage, kemudian yang kedua adalah karakteristik aliran linier, dan yang ketiga adalah karakteristik aliran quick opening. Karakteristik valve sendiri merupakan perhubungan yang biasanya dinyatakan secara grafik antara aliran yang melalui valve dengan gerakan stem dari valve. Jadi, untuk menentukan karakteristik valve atau katup ini, maka kita perlu mencari hubungan atau menggambarkan dalam suatu grafik, di mana grafik yang nanti akan dihasilkan ini menyatakan hubungan, yaitu yang biasanya ditunjukkan melalui suatu sumbu X yang dinyatakan sebagai persen bukaan katup, atau dalam hal ini bisa kita tuliskan sebagai gerakan stem dari valve. Karena apa? Setiap gerakan stem ini menggambarkan persen bukaan, baik itu mulai dari 0% sampai dengan 100%. Kemudian sumbu Y pada grafik ini akan menyatakan aliran yang melalui valve, atau dengan kata lain kita bisa menyebutnya sebagai debit fluida. Dari gambar yang di depan kita dapat melihat beberapa tipe dari karakteristik aliran yang dihasilkan ketika suatu fluida melalui suatu valve. Penggambarannya kurang lebih seperti yang bisa kita lihat bersama pada PowerPoint yang kita lihat di sini. Ya, setidaknya ada 3 tipe, tadi sudah disebutkan juga di depan. Equal percentage, kemudian karakteristik aliran linier, dan karakteristik aliran quick opening. Selanjutnya kita akan bahas lebih detail satu persatu mengenai setiap jenis karakteristik aliran yang ada. Yang pertama, karakteristik aliran linier di sini menunjukkan kecepatan aliran atau debit aliran adalah berbanding langsung dengan gerakan valve pada pressure drop konstan. Kalau kita lihat pada gambar sebelumnya, di mana di sini karakteristik aliran linier menunjukkan atau menghasilkan grafik dengan kecenderungan berupa garis lurus. Artinya apa? Setiap persentasi atau penambahan persentasi bukaan katup di sini akan menghasilkan penambahan atau perubahan debit aliran yang nilainya relatif konstan pada setiap penambahan bukaan. Contoh misalnya di sini ketika pada bukaan 10% ya akan menghasilkan penambahan debit sebesar 10%. Dibuka ke 20% akan menghasilkan penambahan debit 20%. Jadi perubahan debit aliran yang dihasilkan pada setiap penambahan gerakan stem atau bukaan katup ini relatif konstan, sehingga ketika hubungan antara sumbu X dan sumbu Y, ya sumbu X di sini dan sumbu Y ini titik-titiknya dipertemukan, ini akan menghasilkan grafik berupa garis lurus. Selanjutnya yang kedua yaitu karakteristik aliran equal percentage. Nah, di sini karakteristik aliran equal percentage ya menunjukkan bahwa perubahan kecil dari gerakan plug yaitu pada bukaan kurang lebih antara 0 sampai 50% atau di bawahnya
ini akan menghasilkan perubahan kecil pada debit aliran. Selanjutnya, ketika bukaan valve dinaikkan pada bukaan 50% ke atas, maka akan menghasilkan perubahan debit aliran yang besar. Kita bisa lihat di sini pada karakteristik aliran equal percentage. Jadi pada bukaan awal kita bisa lihat ya, mulai dari 0 kemudian 10% sampai dengan 50%. Dari bukaan 0 kemudian lanjut 10% hingga ke 50%. Kita bisa lihat di sini nilai debit yang dihasilkan ya, perubahannya masih relatif kecil. Terjadi peningkatan debit fluida, tetapi perubahannya dari setiap bukaan ini relatif kecil. Ya, ketika ditarik garis lurus ke sumbu X, yang di sini kita tarik garis lurus ke sumbu X, nilainya kenaikan debit alirannya masih relatif kecil. Selanjutnya, kalau kita lihat pada bukaan di atas 50%, setiap penambahan bukaan aliran ini akan menghasilkan perubahan debit yang relatif besar, ya, atau dapat kita lihat di sini menghasilkan grafik dengan nilai yang sangat curam, ya. Jadi dari 60%, 70%, 80%, 90 hingga 100% kita bisa lihat di sini perubahan debit alirannya sangat signifikan. Selanjutnya, yang ketiga adalah karakteristik aliran quick opening. Jadi, karakteristik aliran quick opening ini adalah kebalikan dari karakteristik aliran equal percentage, sesuai dengan namanya quick. Artinya, pada bukaan awal, karakteristik aliran quick opening ini akan menghasilkan perubahan debit aliran yang cukup besar atau signifikan. Jadi pada bukaan kurang lebih di bawah 50% atau dari 0 sampai dengan 40%, ini akan menghasilkan perubahan debit aliran yang sangat besar, sehingga akan menghasilkan grafik dengan kemiringan yang curam. Selanjutnya, pada bukaan 40 sampai dengan 100%, maka perubahan debit aliran yang dihasilkan ini menjadi semakin menurun. Ingat, perubahan debit alirannya semakin mengecil atau menurun, sehingga kalau digambarkan pada grafik karakteristik aliran, akan seperti ini. Pada awal bukaan di sini akan melejit, ya, naik dengan tajam. Kemudian justru pada bukaan akhir kenaikan debitnya tidak terlalu signifikan. Nah, ini adalah beberapa karakteristik dari aliran yang melalui suatu katup, yang mana nanti karakteristiknya masing-masing dapat kita ketahui berdasarkan dari data percobaan atau data yang kita peroleh ketika kita mengalirkan fluida melewati suatu katup. Ya, dalam hal ini nanti kita akan lanjutkan dengan kegiatan praktikum penentuan karakteristik aliran valve atau katup. Apakah karakteristik alirannya akan mempunyai kecenderungan menyerupai karakteristik aliran linier, kemudian apakah menyerupai aliran quick opening, ataukah equal percentage. Secara umum sebenarnya beberapa data yang kita perlukan untuk dapat mengetahui karakteristik aliran fluida. Yang pertama adalah tentu saja kita harus mengetahui nilai persen bukaan dari katup atau gerakan stem dari katupnya. Misalnya di sini mulai dari 10%, 20%, 30% dan seterusnya. Kemudian data volume fluida yang dihasilkan atau volume fluida yang mengalir selama waktu tertentu, ya.
Kemudian kita dapat menghitung dari nilai volume dan waktu yang dihasilkan ini, yaitu menghitung nilai debit yang dihasilkannya. Dalam hal ini misalnya kita gunakan dalam satuan mililiter per detik ya, sesuai dengan satuan dari masing-masing besaran yang akan kita gunakan. Jadi nanti pada 10% yang pertama misalnya akan menghasilkan nilai debit tertentu. Kemudian pada bukaan 20% nilai debitnya juga tertentu pula, hingga seterusnya sampai bukaan 100%. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menggambarkan data-data yang sudah kita kumpulkan tadi ke dalam suatu grafik. Nah, tentu saja ketika kita menggambarkan suatu data ke dalam bentuk grafik, tentu saja kita harus menetapkan ya nilai skala dari grafik yang akan kita buat. Contoh di sini ya, yang pertama tentu saja kita harus menentukan sumbu X-nya sebagai persen bukaan kartu, kemudian sumbu Y-nya sebagai nilai debit. Nah, kemudian di sini kita tentukan nilai skala ya, tentunya yang beraturan. Artinya setiap jeda antar nilai skalanya, nilainya juga harus sama dari 0, 10, 20, 30 dan seterusnya. Kemudian sumbu Y juga seperti itu, 0, 10, 20, 30 dan seterusnya. Nah, nanti data-data yang sudah kalian peroleh bisa kalian hitung, kemudian kalian plotkan titik-titik nilai persen bukaan kartu dan debit yang dihasilkannya dalam grafik seperti ini. Contoh mungkin satu kasus yang pertama, ketika diberikan nilai debit yang dihasilkan pada ya, bukaan katup sebesar 10%. Ya, setelah dihitung, ini nilai debitnya adalah 363,6364. Ini diperoleh dari nilai Q sama dengan volume dibagi waktu. Jadi 400 mili kita bagi dengan 1,1 mili menghasilkan nilai 363,6364. Selanjutnya berarti kan kita mempunyai data persen bukaan dengan data Q yang harus kita plotkan pada grafik. Nah, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membuat nilai skala pada grafik yang kita buat. Contoh untuk sumbu X di sini mulai dari 0, kemudian bukaan 10%, 20%, 30% dan seterusnya. Kemudian untuk sumbu Y seperti pada gambar yang sebelumnya ya. Tentu saja kita harus mulai dari 0, 10, 20 dan seterusnya. Nah, karena di sini nilai Q-nya sudah sangat tinggi, tentunya jika dimulai dari 0, maka akan membutuhkan grafik yang sangat besar atau yang sangat tinggi hingga mencapai nilai 363. Itu baru pada bukaan 10%. Nanti hingga 100% bisa jadi nilai Q yang dihasilkan ini menjadi sangat tinggi sehingga tidak memungkinkan ketika kita memulai dari nilai skala 10, 20 dan seterusnya. Nah, cara yang bisa kita lakukan adalah membuat garis potong seperti ini. Jadi dari 0 kita buat garis potong. Ya, sehingga di sini skala yang selanjutnya kita bisa tetapkan nilainya sebagai 360. Kemudian diikuti 370, 380, 390 dan seterusnya. Ya, selanjutnya kita gambarkan atau kita plotkan nilai 10 di sumbu X dan nilai 363 pada sumbu Y. Nah, di sini garis yang kita buat ini bisa kita sebut sebagai garis potong ya. Jadi untuk memudahkan kita dalam menggambar grafik yang nilainya sangat tinggi. Ya. Langkah selanjutnya adalah mengeplotkan nilai 363. Nah, 363 ini perlu kita perhatikan bahwa di sini
skala awal yang kita buat nilainya adalah dari 360, kemudian selang atau selisihnya 10 ke 370. Sementara kita harus membuat nilai 363. Nah, di sini kalian bisa menggunakan milimeter block ya, milimeter block sebagai alat bantu untuk menggambar kalian, sehingga nilai skala yang kecil dari setiap kotak yang besar itu ada. Contohnya seperti ini. Jadi antara 360 dengan 370 ya, biasanya di milimeter block ini dibagi dalam beberapa skala. Contoh di sini, karena antara 360 sampai 370 saya buat satu garis kecil ini nilainya satu skala, sehingga antara 360 ke 370 ini terdapat 10 garis kecil ya. Ini 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370. Nah, selanjutnya kita perlu melihat nilainya adalah 363. Oke, kita ambil dari 360 3 garis ke atas, 1 2 3, kemudian di sana 363,6. Nah, kita ambil 6, berarti di atas nilai tengah antara 363 dengan 364. Baru kita tarik garis ke kanan, dihubungkan dengan nilai bukaan 10%, sehingga kita ketemu satu titik di sini sebagai titik yang pertama. Ya, demikian nanti dilanjutkan sampai data pada bukaan katup 100%, sehingga nanti akan terplotkan di sini banyak sekali titik-titik sesuai dengan data yang didapatkan dari praktikum. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya ini sudah data-data misalnya sudah diplotkan ya, kita asumsikan sudah dihitung dan sudah kita gambarkan ya. Kita tarik dari sumbu X ke atas 20%, sumbu Y seterusnya sampai 100%. Langkah selanjutnya adalah menghubungkan titik-titik yang ada di sini untuk menentukan kecenderungan dari garis yang akan dihasilkan. Bagaimana caranya? Nah, di sini adalah kalau kalian perhatikan ada garis hijau yang menghubungkan antara titik ke titik ya, titik 10% ke 20%, 20% ke 30%, 30% ke 40% dan seterusnya. Ini adalah cara yang salah. Jadi untuk menentukan kecenderungan dari karakteristik aliran ini tidak menghubungkan titik ke titik, tetapi yang perlu kita lihat adalah, atau yang perlu kita buat adalah kecenderungan garisnya yang seperti apa. Jadi buatlah garis yang smooth. Perhatikan, tidak semua titik harus terlewati oleh garis, tetapi di sini paling tidak kita buat sedekat-dekatnya dengan titik-titik tersebut ya, sehingga akan menghasilkan di sini grafik yang cukup smooth ya, tidak patah-patah. Nah, dari sini kita bisa selanjutnya menyimpulkan karakteristik apa yang dihasilkan dari grafik yang sudah kita buat ya. Dari penjelasan di awal kita dapat ketahui bahwa karakteristik yang dihasilkan ini adalah karakteristik aliran equal percentage, di mana kita ketahui bahwa pada bukaan awal ya, di sini bisa kita lihat pada bukaan awal ini perubahan debit yang dihasilkan relatif kecil. Baru pada atau mulai dari 50% ke atas, nah di sini nilai perubahan debit yang dihasilkan ini cukup melonjak drastis. Demikian untuk materi tentang karakteristik aliran yang melewati suatu katup yang saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat.
saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.